Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Nah, sebelum kita belajar, kita tepuk apa kabar dulu. Oke, Bu. Ya. Tepuk apa kabar? Baik. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Semoga Allah selalu menjaga agama dan keluargamu. Amin. Tepuk apa kabar? Apa kabar ibu guru yang hebat? Baik. Semoga Allah selalu menjaga agama dan keluargamu. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang kita saling mendoakan. Jadi ibu bertanya apa kabar kalian, dan kalian juga bertanya apa kabarnya ibu Guru. Nah, masih ingat dengan pelajaran yang lalu? Masih ingat? Masih. Sekarang sebelumnya kita coba dipimpin dulu. Naik dulu baca doa nak. Pimpin satu orang dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pemahaman yang benar. Amin. Terimalah ya Tuhanku. Jadi hari ini kita akan belajar yaitu menyambut usia Baik. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik menyebutkan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, coba diperhatikan gambar di atas. Perhatikan gambar di atas. Nah, sekarang kalian ada di fase urutan keberapa? 4. Di fase urutan ketiga. Nah, berapa umurmu? Berapa umur kalian? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir, bagaimana perkembangan tubuhmu dari kelas 1 sampai kelas 4. Apakah masih anak-anak atau sudah besar? Tentunya kalian mengalami perubahan fisik dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia balik yang sangat penting atau sangat berhubungan dengan diwajibkannya syariat agama pada usia balik. Nah, sekarang muncul pertanyaan lagi. Apa itu balik? Jadi balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Jadi balik diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai.
menurut ilmu fikih. Tanda balik menurut ilmu fikih. Kita amati gambar di atas. Halaman 59. Jadi, coba diperhatikan gambarnya. Ada yang bertanya, coba digambar. Tentu saya, coba saya. Tentu ayat kita ke masjid. Nah, ada yang mengajak ke masjid. Nah, ya. Aku kan belum wajib sholat, kata adiknya. Kenapa belum wajib? Aku masih anak-anak, belum dewasa kak. Kakak sudah SMA, sedang aku sudah masih SD. Coba lihat. Batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, Iya. tapi diketahui dari tanda-tanda. Iya, apalagi? Baiklah, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu. Iya. Jadi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ada tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yaitu secara Islam seseorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, apalagi setelah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami yang namanya mimpi basah bagi laki-laki. Nah, telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi bagi perempuan. Itulah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, kita sudah belajar tanda balik menurut ilmu fikih. Sekarang kita belajar mengenai tanda-tanda balik menurut ilmu Biologi. Ini bagi perempuan, satu mengalami haid atau menstruasi. Yang kedua, tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Yang ketiga, payudara mulai tumbuh. Yang keempat, suara nyaring lebih nyaring dari sebelum balik. Nah, tanda balik menurut ilmu biologi bagi anak laki-laki yaitu satu mengalami yang kedua tumbuh rambut, yang ketiga suara semakin berat, yang keempat tumbuh rambut di bagian beberapa bagian tubuh tertentu. Nah, yang ada yang tahu yakun itu yang di leher di nanti ada tulang-tulang yang dia benjolan yang keluar itu tandanya bahwa laki-laki sudah balik. Nah, kalau bagi perempuan mengalami yang namanya menstruasi, jadi nah, adapun kewajiban kita atau mandi wajib setelah kita mengalami yang namanya tanda balik, setelah kita mens ada yang namanya mandi wajib.
wajib atau mandi junub. Menghilangkan hadas besar, karena kalau kita sudah mengalami yang namanya balik, tentu kita harus diwajibkan untuk mandi wajib. Menghilangkan hadas besar namanya. Nah, mandi wajib itu yaitu, coba diperhatikan kemarin, wajib atau mandi besar al-ghasal adalah menyiramkan atau menuangkan air yang suci ke badan secara merata dengan berniat di dalam hati. Atau pengertian mandi wajib adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Nah, ini tata cara mandi wajibnya. Mencuci telapak tangan, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri, mencuci tangan kiri dengan pakai sabun, berwudu sempurna. Nah, yang terakhir, menuangkan air ke seluruh badan. Nah, kenapa kita harus mandi wajib? Karena kalau kita tidak pernah melakukan yang namanya mandi wajib, kita dilarang untuk sholat, membaca Al-Quran atau berpuasa. Ini ya, itu larangan bagi yang berhadas besar. Nah, itu lagi pertanyaan, mukallaf itu apa? Mukallaf dalam hasanah fikih Islam mengenal istilah, yakni orang yang sudah dibebankan perintah dan larangan dalam agama. Terkadang istilah mukallaf dianggap memiliki makna yang sama dengan balik. Jadi orang yang sudah balik, dia sudah termasuk mukallaf atau wajib melaksanakan sholat 5 waktu kalau sudah balik. Jadi ini kewajiban setelah balik. Coba diperhatikan ke atas. Ada 5 kewajiban kita setelah balik. Yang pertama adalah sholat, melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, menuntut aurat. Bagi perempuan pakai udhu. Kalau bagi laki-laki berpakaian tertutup semua. Nah, yang kelima, menuntut ilmu. Jadi kita juga diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, sekarang saya bagikan dulu, bagi dulu kelompok nanti. Kerjakan per kelompoknya.
Jadi sebentar ada satu kelompok yang naik membacakan tugasnya, terus yang menanggapi kelompok yang lain Dinani. Sudah? Ya. Silakan kelompok 1. Coba naik dulu. Nomor 1, sebutkan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih. Jawaban: laki-laki dewasa dalam kurung utama berusia 12 tahun atau lebih. Bagi perempuan, haid atau menstruasi dalam kurung utama dalam kurung jangan takut boleh 10 tahun atau lebih. Nomor 2, jelaskan pengertian haid menurut ilmu biologi. Jawaban: haid adalah tidurnya sel telur ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Nomor 3, sebutkan 3 contoh kewajiban yang harus dilakukan anak setelah memasuki usia balik. Jawaban: salat fardu, menutup aurat, menuntut ilmu. Ya. Coba berikan tanggapannya. Kelompok 3, berikan tanggapannya dengan jawaban kelompok 1. Benar Bu. Benar Bu. Sudah cocok? Sudah Bu. Sepaham dengan tidak ada yang lain? Sudah Bu. Kalau kelompok 2? Kelompok 2 sepaham dengan pendapat dengan kelompok 1? Ya. Soal nomor 2, jelaskan pengertian haid menurut ilmu biologi. Coba dibacakan kelompok 2 dulu jawabannya. Haid adalah gundurnya sel telur ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Ya. Siapa yang lain? Siapa yang lain nomor 2? Ya, soal nomor 2 sama? Nah. Soal nomor 3? Ya. Salat fardu, menutup aurat, dan menuntut ilmu. Ya, sebutkan 3 contoh yang kita minta Dinani. Sebutkan 3 contoh kewajiban yang harus dilakukan anak setelah memasuki usia balik. Itu sholat fardu, Menutup aurat, ya. menuntut ilmu. Nah, ada juga yang kedua yaitu ada tambahannya berpuasa pada bulan suci Ramadan. Nah, setelah itu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, coba dikumpul semua. Jadi kesimpulannya adalah mengenai tanda balik menyambut usia balik, yaitu setelah kita balik, kewajiban kita adalah melaksanakan sholat fardu. Nah, yang kedua yaitu melaksanakan
berpuasa di bulan suci Ramadan, berbakti kepada kedua orang tua, menutup aurat dan menuntut ilmu. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan juga mengenai tanda-tanda balik. Tanda balik itu bagi perempuan yaitu sudah mengalami yang namanya menstruasi. Bagi laki-laki tumbuh jarum di tulang leher. Itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa bersama. Doa selesai belajar. Gimana? Coba ada naik mungkin temannya doa sesudah belajar. Maju ke depan dulu nak. Iya. Sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la